di mana dia menyatakan bahwa jikalau nanti anaknya ini bersedia untuk baca syahadat, maka dia mengadakan pesta yang besar dan langsung anak ini diantar kepada mantan gubernur. Wow, luar biasa. Oke, kita cek video berikut ini. Papa ingin tahu sih sejauh mana sih pemahaman kamu tentang ketuhanan itu sejauh mana sih, Nak? Kamu kan Papa lihat ya pelayan Tuhan, ya kan? Tapi udah 2 bulan ini nggak melayani. Apakah ada kegalauan? Apakah ada kemalasan atau bagaimana? Apakah doa dari 2 juta rakyat Indonesia ini udah menggetarkan hatimu? Yuk, nanti gini, kalau kamu syahadat, Papa akan bukan panggil ya, Papa akan antarkan kamu ke mantan gubernur Pak Aher. Akan Papa buat pesta besar karena anak Papa yang terhilang sudah diselamatkan. Oh, luar biasa ya. Jadi itu iming-imingnya jikalau nanti dia anaknya ini bertobat, dia masuk ke agama Islam, maka dia akan membuat pesta yang besar dan mengantarkan kepada yaitu mantan gubernur. Wah, luar biasa iming-imingnya. Oke, kita lanjut apa yang dikatakan oleh beliau. Itu kalau nanti, tapi Papa yakin, Nak, suatu saat, entah itu setahun, 2 tahun, entah sebulan, 2 bulan ini, kamu kan udah punya keyakinan pribadi. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi kamu. Mungkin mama kamu, papa, itu kan idealisme kamu. Ya, nanti kamu akan menemukan di situ. Papa yakin lah itulah. Papa yakin. Maka Tuhan akan membunuhnya? No. No. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya manusia biasa, sama seperti saya, yang tidak perlu diatur Tuhan untuk membunuhnya. Tetapi saya pastikan bahwa saya dan dia pasti akan mati. Tapi kita tidak tahu kapan. Di lubang manusia. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Halo guys, pada kesempatan ini satu video yang mau saya sharekan dan bagikan kepada saudara. Dan video ini adalah tentu video yang kurang baik, kurang beretika. Bukan hanya kurang beretika, tetapi tidak ada etikanya sama sekali. Karena ini adalah konsumsi untuk publik. Jadi seharusnya video seperti ini tidak perlu dibuat oleh yang bersangkutan yang ada di dalam video yang saya tunjukkan kepada saudara. Nah, saya percaya bahwa video ini tidak membuat kita marah, tidak membuat kita baper, tidak membuat kita untuk sesuatu hal memaki-maki, tapi video ini adalah hanya sekedar untuk kita tonton saja dan kita melihat karakter daripada seseorang ini. Nah, orang ini adalah seorang mu'alaf. Dulunya dia beragama Kristen, tetapi karena sesuatu hal, akhirnya dia memutuskan pindah dari agama Kristen dan masuk ke agama Islam. Tetapi sekarang adalah dia begitu menjelek-jelekan, menghina, dan menista. Menyatakan hal-hal iman Kristen dan itu tidak dipercayai. Dia menyatakan hal-hal yang itu sama sekali tidak dipercayai, tidak diimani, dan tidak dikenal oleh orang Kristen. Nah, hal-hal yang seperti itu. Nah, tetapi dalam bagian ini, dia membuat sesuatu yang kocak gitu ya. Ini membuktikan bahwa orang itu dewasa gitu ya. Imannya itu bagus gitu ya dalam kepercayaan yang baru. Sehingga dia membuat hal yang konyol ini. Oke, tanpa basa-basi, mari kita lihat dan saksikan video berikut ini. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya, dalam 1 bulan. Dia tempel di pantatnya, di lubang manusia. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Nah, itu adalah satu tindakan yang konyol ya. Saya sebagai seorang Kristen tidak perlu marah dengan beliau dan juga tidak untuk menyudutkan agama Islam karena ini adalah hanya oknum, hanya satu pribadi. Saya percaya kok orang-orang Islam baik-baik semua mereka
ramah-ramah, semua mereka sopan-sopan, tidak seperti yang satu ini. Nah, saya percaya bahwa ini sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan ya, karena itu sesuatu hal yang mencerminkan ya siapa kita dan siapa yang kita percaya. Ya, bukan menjatuhkan kekristenan itu sebenarnya, tetapi sebalik menjatuhkan. Kok seperti ini ya kelakuan orang ini. Nah, oke, teman-teman, saya percaya bahwa ini tidak membuat kita marah, tetapi kita berdoa untuk beliau. Semoga dia sehat-sehat, rezeki lancar, istri diberkati, anak-anak juga diberkati, pekerjaannya lancar. Nah, doa kita yang terbaik untuk beliau. Tetapi ada sesuatu hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada kita dalam bagian ini. Pertama adalah dia sedang menguji Allahnya orang Kristen, bahwa jikalau Alkitab itu ditaruh di pantatnya, apakah Tuhan membuat dia mati? Nah, ini sesuatu hal yang pola pikir yang sangat dangkal ya. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Seandainya nih saudara punya pembantu, maka seorang pembantu itu misalnya saudara suruh-suruh, pasti mau enggak? Dia pasti otomatis mau, karena saudara adalah sebagai tuan dan dia adalah sebagai pembantu atau hamba. Maka dia patut untuk menuruti apa yang saudara perintahkan. Nah, si Agustan ini dia memberitakan Tuhan, jikalau nanti Alkitab ditaruh di pantatnya, maka Tuhan akan membunuhnya. No. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya manusia biasa, sama seperti saya, yang tidak perlu diatur Tuhan untuk membunuhnya. Tetapi saya pastikan bahwa saya dan dia pasti akan mati. Tapi kita tidak tahu kapan. Tetapi dia berikan jangka waktu 1 bulan. Nah, itu tidak akan mungkin. Kita hanya berserah sama kuasa Tuhan. Karena kematian itu adalah rahasia dari yang kuasa. Kita tidak bisa menentukan itu. Saya lakukan ini, saya taruh Alkitab di pantat, sampai Tuhan membunuh saya. No. Itu sesuatu hal yang pikiran yang sangat dangkal sekali. Dan saya percaya saudara mengerti dan memahami hal ini. Silakan bagikan dan sharekan video ini, biar tahu orang-orang bahwa orang ini pintar, dia sangat jenius melakukan hal-hal yang oke. Salam damai dan salam sejahtera. Allah Tritunggal akan memimpin menolong kita semuanya. Shalom.